Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi senang sekali Bante bisa ketemu dengan Anda lagi ya tiap hari. Dan pada hari ini mungkin Bante cuma mau sharing beberapa yang biar bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki keyakinan sehingga ya Bapak Ibu bisa lebih bahagia. Mungkin sharing yang pertama dari Belitung ya. Di hari Kamis Bante akan kembali terbang ke Belitung dan di sana ada satu orang umat. Di sana ada satu orang umat. Beliau dari pertama kali yayasan beli tanah di sana, kemudian beliau menjadi tanggung jawab ya. Beliau menjadi seperti pengurus dan ibu ini ya sangat rajin ya. Namanya tanah begitu luas, kemudian harus setiap bulan harus bakar rumput dan seterusnya dan bersih-bersih. Jadi kadang-kadang ditanya sama tetangganya, kamu mau kemana? Oh, saya mau pergi ke di sana, dia bilangnya kuti, di kuti. Mau ngapain? Beresin sampah ya katanya. Maksudnya bersih-bersihin ini rumput gitu ya. Ya, dijalanin Bapak Ibu ya. Dijalanin kurang lebih 8 tahun ya. Jadi seperti itu. Beliau berjalan terus-menerus selama 8 tahun dan kemudian tahun 2000 Bante lupa 16 apa 17 gitu ya. Di tahun yang sama tiba-tiba beliau dapat 2 mobil ya, 2 mobil. Jadi 2 mobil ini apa? Yang pertama, beliau tiba-tiba dapat undian di bank dan setelah undian ternyata dia dapat mobil. Yang kedua juga waktu itu beliau mau anaknya mau menikah, nah juga dapat mobil. Sehingga heboh satu Belitung ya. Kok bisa katanya satu bulan yang sama dapat 2 mobil. Terus dia bilang ke Bante kan, dia cerita ke Bante, Bante ini bagaimana nih kalau orang mau tanya bagaimana nih. Nah setelah itu dia Bante bilang, ya itulah kalau kita berbuat baik maka kita nggak tahu pahala kita dapat apa, tetapi ini adalah hasil dari perbuatan baik yang dilakukan sehingga ya dapat keberuntungan yang seperti itu ya, dapat mobilnya 2. Nah jadi setelah Bante cerita tentang itu, kemudian setiap dia dia ditanya sama teman-temannya ya, bagaimana tuh caranya dapat mobil? Jadi dia bilang, oh gampang, pergi aja ke kuti, pergi cari rumput. Ya pergi cabut rumput katanya, nanti dapat mobil. Nah setelah itu ya umat-umat yang ada di sana karena mereka pikir benar ya, mereka makin datang ke wihara. Terus Bante kalau ketemu Bante tanya, pada ngapain? Oh pada mau cabut rumput Bante. Hah kenapa? Iya ikut ibu itu ya katanya, karena dia baru dapat mobil. Nah kita juga mau, jadi kita juga mau pergi cari rumput. Ya jadi yang di sini kadangkala kita berbuat baik, kadangkala ada beberapa tipe Bapak Ibu ya ketika Anda berbuat baik. Tipe yang pertama, mungkin ketika Anda berbuat baik, Anda pengen sesuatu ya. Jadi ketika Anda berbuat baik, Anda pengen sesuatu. Misalnya contoh ketika di era new normal ya, era normal biasa, mungkin beberapa dari umat-umat juga sering berpikir, daripada saya pergi kantor belum sarapan, mendingan saya dana di wihara, kemudian saya juga sekalian makan.
Ada nggak yang begini kira-kira ya? Nah, kalau misalnya kita punya pikiran seperti ini adalah memberi tetapi dengan imbalan. Memberi dengan imbalan berarti ketika kita memberi, kita langsung mau mengambil hasil karma baik kita. Ya, jadi kalau Anda yang sering seperti itu, maka karma baik Anda impas dari waktu ke waktu. Ya, sudah berdana kemudian makan lagi kan, jadi sudah impas ya. Nah, dan niatnya juga masih kurang ya kan, karena niat kita, oh daripada saya pergi pergi kantor nggak sarapan, mendingan saya berdana sekaligus sarapan di wihara. Nah, jadi ini motivasinya masih kurang. Atau ada juga ya, kadang-kadang di wihara-wihara tertentu, nah mereka untuk mendapatkan dana, ya untuk mendapatkan dana dan sebagai rasa apresiasi terhadap para sponsor atau para donatur, maka dibuatkanlah seperti leontin ya, seperti leontin. Nah, kemudian leontin ini juga banyak jenisnya ya. Seperti kalau misalnya kita di wihara, kita pergi ke Thailand, nah itu banyak jenisnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda berdana misalnya 100, mungkin dapat jenis A. Kalau berdana 200, jenis B dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk apresiasi ya. Kadang-kadang umat kita juga sama. Ketika dia mau berdana, dia akan lihat dulu hadiahnya apa. Ya, dia mau lihat dulu hadiahnya apa. Oh, kalau ini beda dikit. Ini bahannya misalnya ya, misalnya contoh, ini bahannya bronze, kalau ini bahannya silver, beda dikit. Kalau ini bahannya gold, emas, oh beda dikit. Nah, jadi kalau misalnya kita yang seperti ini, kita belum memahami makna dari berdana itu sendiri, ya kan? Karena kita mau berdana untuk apa? Dapat hadiah. Bahkan kadang-kadang kalau ada umat yang bertanya kepada saya, Bante tolong kasih tahu, saya misalnya mau ambil yang gold. Kalau misalnya yang goldnya sudah habis, saya nggak jadi dana. Nah, ini juga ada ya. Jadi ini motivasi yang masih keliru ketika Bapak Ibu sedang berbuat baik. Ini motivasi yang masih keliru. Bante nggak bilang salah, tetapi masih keliru sehingga perlu kita perbaiki ya. Nah, berikutnya motivasi yang agak baik sedikit, di mana ketika Anda memberi, Anda akan berpikir bahwa oh, saya akan memberi karena ini adalah kebudayaan dari keluarga kita. Ya kan, kungkung popo saya suka memberi, papa mama saya suka berdana, maka saya juga sebagai anak harus berdana. Nah, ini adalah pemikiran yang kedua tentang bagaimana niat untuk berbuat baik. Nah, niat yang seperti ini Bapak Ibu, pahalanya bagaimana? Pahalanya adalah tidak terlalu besar juga. Karena apa? Dia selalu berpikir, oh ini kan tradisi. Ya, mungkin seperti perusahaan. Sekarang perusahaan bilang, oh ini kan CSR, ya kan? CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, jadi oh ini kan CSR. Jadi setahun sekali wajar saya sumbang. Misalnya setahun sekali saya wajar kalau saya mau baksos untuk orang susah ketika Imlek misalnya. Saya mau baksos untuk ketika orang Idul Fitri ya, lagi puasa memberikan makanan dan seterusnya. Itu juga bagus. Tetapi niat yang ada adalah karena ini adalah tradisi. Maka kita hanya mempertahankan tradisi berbuat baik secara musiman saja. Ya, jadi kalau nggak musim ya nggak.
ya kan? Kalau lagi musim baru bikin, ya karena tradisi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, mulai orang yang mulai memiliki pertimbangan. Pertimbangan di sini adalah kematangan dari batin dia. Nah, yang ketiga ini bagaimana contohnya? Contohnya, ketika dia jalan, dia lihat orang lapar, dia nggak lihat lagi, ya kan? Ini orang bagaimana, tetapi dia rasa tersentuh. Oh, kasihan ya, orang ini lapar, sehingga dia memberikan makanan kepada orang ini. Sehingga di situ sudah muncul yang namanya meta atau cinta kasih, karena dia melihat, memberi, dan memiliki, mengembangkan cinta kasih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk kepada tipe 3, maka jasa kebajikan yang kita perbuat itu sudah cukup besar. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan dua, ya. Yang pertama dari segi batin Anda, karena batin kita mulai mengembangkan cinta kasih. Oh, kasihan dia ya, langsung kasih. Nah, pada saat kasih kita nggak pikir lagi, karena kita memikirkan rasa kasihan, rasa kemanusiaan. Misalnya, di sini juga bisa kasih contoh ketika Anda dapat WA, oh butuh donor darah, dan Anda walaupun nggak kenal pergi PMI kemudian memberikan darah untuk orang itu misalnya. Nah, ini juga sudah mengembangkan cinta kasih. Maka manfaat dari perbuatan baji kita ini sudah mulai lebih besar karena didasari oleh niat cinta kasih, ya. Jadi yang ketiga ini sudah lebih bagus. Anda lagi kemana, ketemu orang susah, langsung tolong, ya kan? Orang lagi misalnya orang lagi mau nyebrang jalan, Anda langsung tolong. Ketemu di bus, orang tua misalnya kan, dia lagi susah untuk duduk, Anda bantu. Ya, ketemu oma-oma di wihara, dia mau pulang, ya kan? Daripada dia naik angkot, kita bantu bawa pulang. Nah, jadi ini sudah termasuk pada pertimbangan yang memiliki cinta kasih. Dan yang tertinggi bagaimana Bante? Yang tertinggi itu ketika Anda memberi, ya tidak lagi melekat sama barang itu sendiri. Ya, misalnya Anda memberi ini korek api. Nah, setelah Anda memberi, Anda tidak melekat lagi sama korek api ini. Apakah dipakai oleh Bante atau tidak? Ya, Anda tidak melekat lagi. Jadi kalau suatu saat lagi ciong sama Bantenya, jangan bilang, Bante itu kan korek api saya yang saya kasih 5 tahun lalu. Ya, jadi ketika kita sudah yang poin keempat, ketika kita sudah memberi, ya sudah. Ya, berarti kepemilikan sudah berubah dan kita tidak melekat lagi sama barang tersebut. Ya, kepada barang tersebut. Nah, ini adalah pemberian yang tertinggi. Ya, ketika Anda bisa melepas itu semua, disitulah dibilang Anda melakukan karma baik atau perbuatan baik yang paling besar. Ya, ketika kita melakukan, kita tidak lagi berharap pada imbalan, kita tidak lagi berharap pada hasil, kita tidak lagi berharap pada gimmick atau hadiah. Jadi disitulah ketika kita memberi, kita lebih tulus dan ikhlas. Nah, jadi bisakah kita seperti itu? Bisa kalau Bapak Ibu sudah pelan-pelan bikin PR mengenai ya keakuan-keakuan kita, ya kan? Kalau Anda sudah pelan-pelan bikin itu, maka aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ya udah lepas dan lepas. Ya, jadi di situ Bapak Ibu ini yang tertinggi. Jadi ketika misalnya Anda sudah memberi, ya sudah, ya kan? Contoh yang paling selalu Bante sering ulang-ulang itu adalah makanan, ya kan? Kalau misalnya makanan, terutama ibu-ibu kan,
Bante ini makan ya, ini enak loh, saya yang bikin. Ya, Bante ini makan ya, ini enak saya yang bikin. Iya, Bante tahu bikin, tapi kan Bante misalnya lagi kolesterol lagi tinggi. Kalau ambil itu lagi, tambah tinggi lagi kolesterol nanti ya. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi ketika kita sudah memberi, ya sudah dilepaskan. Apakah orang yang mau menerima itu atau tidak, ya sudah. Yang penting kita sudah memberi dengan tulus dan ikhlas ya. Ada satu guru waktu itu saya lihat di video ya. Jadi di Eropa kalau nggak salah, mereka mau bikin program apa, Bante lupa. Nah, jadi umat-umat itu berdana, ada satu umat itu berdana apa ya, mungkin seperti emas gitu ya. Jadi koin gitu. Bukan kepada biku ya, kalau nggak salah kepada Rinpoche siapa, Bante lupa. Nah, setelah dia berdana, Rinpoche-nya kemudian menerima emas itu dan ada umat yang butuh, dia langsung kasih, nih buat kamu. Umat yang ngasih baru di sebelah. Nah, jadi kalau itu perasaan kita bagaimana ya? Jadi aduh, barang mahal saya kok dikasih langsung ke orang ini, nggak dipakai ya. Jadi ini bagaimana kita melatih, ya melatih bahwa segala sesuatu yang sudah diberikan, ya sudah. Nah, untuk melatih ini kita perlu mulai dari yang kecil. Makanya Bante ingatkan kembali, mulai dari bikin PR. Ketika Bapak Ibu bikin PR dari yang kecil, ya kan, dari koin, 1 hari 100 perak, 1 hari 100 perak dengan bertekad. Nah, ketika penuh PR Anda akan kasih dengan ikhlas. Kenapa ikhlas? Kan hari ini pun tadi baru kasih masuk cuma 100. Ya kan? Walaupun mungkin jumlahnya banyak karena sudah akumulasi misalnya sekian bulan. Tetapi kan tadi baru isi cuma 100. Jadi kita merasa ikhlas. Nah, ini cara kita melatih bagaimana Bapak Ibu memiliki kebajikan yang nomor 4, yaitu menjadi orang yang ikhlas dan bagaimana benar-benar melepas apa yang sudah diberikan ya. Dan yang terakhir, kalau kita sudah sering melakukan kebajikan seperti ini, maka kalau kita tidak melakukan kebajikan, maka kita sendiri akan merasa ada yang kurang di dalam hidup kita. Ya, ada yang kurang di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oma-oma yang di Manado ya. Waktu kemarin Katina itu sudah dilarang, oma dan opa dilarang datang. Ya, tapi tetap aja datang karena dia bilang, ini hari Katina Bante, saya mesti datang. Tapi nggak boleh, ini lagi protokol. Iya, tapi kan saya sehat, saya pakai masker katanya ya. Tetap saya mau datang. Sudah bilang juga nggak boleh ketika dana makanan. Tapi dia bilang kalau misalnya nggak boleh, terus kalau saya nggak berdana sekarang, nanti saya mati bagaimana Bante? Ya kan saya nggak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Ya sudah, dia terpaksa. Ya udahlah, kita juga bohwat. Yang penting kita atur sesuai jarak dan ya udah kita tetap melakukan terima. Rata-rata yang datang di wihara kemarin ya, itu umur 70-an semua ya. Ada oma umur 76, ada oma umur 80, mungkin 80-an. Nah, mereka masih semangat dari rumah datang ke wihara itu mungkin dari sini sekitar mungkin ada 5 km ya, 5 km sehingga harus naik angkot. Ya, datang ke wihara naik angkot. Ya, naik angkot ke wihara. Habis berdana makanan, merasa puas, merasa senang, pulang ke rumah dengan gembira ya. Ya, jadi disitulah kalau misalnya kita sudah sering melatih diri kita seperti itu, di hari tua Anda pun akan memiliki perasaan yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita sudah sering berbuat kebajikan ya. Karena kita sudah sering berbuat kebajikan, akhirnya kita merasa kurang kalau kita belum berbuat kebaik.
Dan ketika mereka datang ke wihara dengan pengertian yang benar, mereka juga akan bahagia. Oh, ternyata wihara sudah mulai buka dan dia bisa datang untuk sembahyang kepada Buddha. Nah, jadi ini kalau kita memiliki pengertian yang benar. Nah, kenapa di Manado itu mereka memiliki pengertian benar? Karena dari dulu ya, Manado itu paling ujung sehingga juga jarang ada Bante ke sana. Ya, jarang ada Bante ke sana. Bante, saya ingat ya, waktu Bante masih umat, mungkin Bante ke sana itu setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Kalau enggak pas Waisak, kalau enggak pas Katina, setahun cuma 2 kali. Dan datangnya pun paling banyak itu 2 minggu ya. Biasanya paling sering itu cuman 3 hari, 4 hari sudah pergi lagi gitu ya. Nah, jadi umat-umat di sana bagaimana? Nggak ada romo, nggak ada ramani. Jadi semua ibu-ibu, semua bapak-bapak bisa ceramah. Ya, ibu-ibu, Bante ingat dari kecil itu, oma-oma ya, pegang buku Dhammapada, cerita dan ceramah seperti ini. Ya, kurang lebih bisa ceramah 30 menit. Gantian, hari ini si A, minggu depan si B, minggu depan si C, ya, satu orang, satu syair, dan ceramah begitu. Ya, kasih contoh dan seterusnya. Maka nggak heran, walaupun mereka sudah tua, mereka memiliki keyakinan dari mana? Dari belajar dan mendengar dhamma dari sesama temannya ya. Sehingga di situ mereka punya keinginan untuk belajar agama dan keinginan untuk berbuat baik. Makanya jangan heran kalau para Bante ke sana, pasti mereka bahagia karena ya 1 tahun cuma 2 kali ya. Nah, sekarang kalau Bante pribadi ke Manado setahun 3 kali. Ya, jadi sudah diatur jadwal setahun 3 kali. Nah, jadi biar oma-oma di sana bisa bahagia ya. Bisa bahagia, bisa ketemu dengan para Bante. Kalau Bapak Ibu yang di Jakarta ketemu Bante via online aja. Ya, kalau di sana oma-oma kasihan nggak ada internet. Ya, kalau di sini ya Anda punya internet ketemu gini aja ya. Nah, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Yang pasti perbuatan baik yang kita latih tidak akan pernah hilang dari kita ya. Apa yang kita kasih hari ini, apa yang kita tanam hari ini, kita harus seperti petani. Ketika kita sudah tanam di sawah, kita nggak perlu berdoa tiap hari untuk tunggu padi itu muncul. Nggak perlu ya, karena apa yang sudah kita tanam, dia pasti akan tumbuh. Anda mau doa, enggak doa, juga dia akan tumbuh sendiri ya. Oleh karena itulah, ketika kita sudah berbuat baik, kita jangan lupa untuk tanam di tanah sebelahnya, tanam di tanah sebelahnya. Sehingga kalau tanaman ini sudah muncul, sudah berbuah, karma baik Anda sudah jadi, Anda masih bisa panen setiap hari. Kalau kita berbuat baiknya setahun sekali, ya misalnya kita punya tanah 10 hektar, Anda cuma tanam 10 hektar dalam hari yang sama. Kemudian begitu tanaman-tanaman ini muncul, ya kan, dia muncul, apa yang terjadi? Setelah tanaman-tanaman itu muncul dan kita lupa tanam baru, maka ya sudah, kita hanya mendapatkan hasil 1 kali panen. Tetapi kalau sudah mulai panen, kita sudah siapkan lagi lahan yang kosong untuk kita tanam, maka setelah panen ini selesai, yang sini juga sudah berbuah, di sini juga sudah berbunga, dan seterusnya. Jadi kenapalah Bante minta Bapak Ibu untuk berbuat baik dari hari ke hari ya.